Oke, lanjut. Setelah tadi Bunda sudah mereview dan juga kayak udah host tour di rumah Ibu Tiwi yang lantai 1, sekarang Bunda mau naik ke lantai 2. Jadi sebelum kita naik ke lantai 2, di sini ada lukisan lagi, dan ini lukisannya lumayan besar ukurannya. Ini dia lukisan pohon gitu ya, dengan daun kering gitu. Terus masih dengan menggunakan molding di bagian dindingnya, jadi itu nggak apa ya, kayak nggak terpisah gitu antara dari ruangan yang lainnya dengan si tangganya tersebut. Dan untuk di bagian tangganya ini menggunakan kayu. Ini dia, jadi itu bukan vinil atau kayak bukan parket gitu ya, tapi ini sepertinya kayu sih. Ini dia. Terus oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Dan di bagian tangganya masih menggunakan molding. Ini dia moldingnya. Tuh. Terus di bagian tengah, persisnya tuh di tengah sebelum kita lanjut ke lantai 2. Jadi di tengah tangga gitu ada cermin. Ini tuh ukurannya tidak terlalu besar, jadi lebarnya tuh kecil, ini kurang lebih lebarnya 20 cm dan tingginya ini kurang lebih hampir 2 meter atau 1,5 meter gitu ya. Jadi fungsinya mungkin ini untuk pencahayaan di area tangga, karena menurut Bunda ini tangganya lagi-lagi tidak terlalu besar dan juga lumayan tinggi ya. Tuh dia. Jadi biar ada pantulan cahayanya gitu kalau misalkan siang hari, selain memang menggunakan lampu ya. Karena di sini juga ada lampu dindingnya. Ini dia di bagian tangga di tengahnya gitu, di samping cermin yang untuk apa namanya, bisa nerangin si tangganya ini. Ini dia. Oke, kita lanjut sekarang ke atas. Nah, ini dia lantai 2. Lagi-lagi untuk di bagian lantai 2 masih menggunakan molding seperti yang tadi di lantai 1 ya. Ini dia. Dan untuk cat warnanya juga masih sama, jadi tidak terpisah dari yang di lantai bawah atau kayak nggak beda gitu. Nah, setelah kita naik di tangga, ini ada lukisan. Lukisannya simple, tidak terlalu besar, ukurannya juga tidak terlalu gede juga. Jadi lebarnya ini kurang lebih paling antara 10 sampai 15 cm. Nah, terus kita lihat dari ruangan pertama yang ada di lantai atas ini. Ini ada toilet atau kayak kamar mandi di lantai 2. Untuk toiletnya ini dindingnya full menggunakan keramik. Dan ini keramik motif bata gitu, warna putih. Ini dia full. Tuh, full semuanya tuh full keramik sampai bagian atas atau kayak plafonnya gitu ya. Nah, terus di bagian sebelah kiri setelah pintu masuk toilet ini ada cermin. Dan sini ada wastafel, dan ini ada sabun mandi anak-anak. Mungkin ini kamar mandi atau kayak toilet yang digunakan untuk anak-anak dari Ibu Tiwi kalau misalkan mandi ya. Nah, di sini juga ada showernya. Dan di pojok sana ada tempat sabunnya juga atau kayak sampo-nya juga. Dan sini ada klosetnya seperti biasa. Untuk lantainya, lantai untuk bisa dipakai untuk di kamar mandi atau enggak di taman gitu, karena si lantai ini ada kayak apa ya, teksturnya gitu loh. Jadi kayak kalau diinjak tuh kayak Bunda tuh berasa nginjek pasir gitu loh dari si lantainya ini. Nah, ini tuh salah satu tips juga ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi membangun rumah, kalau misalkan mau membuat toilet atau kamar mandi gitu, usahakan untuk bagian lantainya jangan yang terlalu licin gitu, atau maksudnya yang polos gitu. Usahakan ada teksturnya ya. Jadi kalau misalkan basah tuh nggak licin, dan terutama tuh nggak bahaya untuk diinjak sama anak-anak. Oke, lanjut. Oh ya, untuk lantai dari lantai 2 ini juga masih menggunakan marmer. Ini dia. Lantai 2 ini ada 3 kamar. Ini dia kamar yang pertama. Ini kamar kedua. Dan ini kamar utamanya. Nah, jadi seperti yang tadi Bunda katakan, khusus di lantai 1 itu memang area service room gitu. Memang semuanya kayak aktivitas dari Ibu Tiwi dan keluarga tuh ada di bawah semua. Jadi di lantai 2 ini memang khusus untuk area kamar gitu, entah itu kamar anak, terus juga entah itu kamar utama dari Ibu Tiwi dan suami gitu. Mungkin di sini juga ada kamar tamu. Oke, lanjut. Sekarang Bunda mau masuk ke kamar utamanya. Jadi ini adalah master bedroom dari Ibu Tiwi dan juga Bapak Dias.
Kita mulai dari plafonnya dulu. Ini tuh plafonnya keren banget. Jadi ada kayak 2 tingkatan gitu plafonnya. Terus juga lagi-lagi ada lampu gantung di sini dengan warna apa ya, navy gitu ya. Tapi navy-nya sih nggak terlalu terang. Dan terus ada aksen goldnya gitu di dalamnya. Terus juga ini di bagian dindingnya. Oh ya, untuk cat di master bedroom ini bisa dikatakan berbeda dari cat dari tadi yang di ruangan lainnya. Jadi ini catnya tuh kayak warnanya tuh warna blue jeans gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan cat sih. Ini tuh wallpaper ya. Karena ini bertekstur gitu. Terus warnanya tuh warna biru jeans gitu. Dan di bagian dinding dari sebelah kanan yang ada di master bedroom ini ada jam dindingnya, terus juga ada gordengnya. Gordengnya tuh warnanya hampir ke purple gitu, tapi purple-nya nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda juga. Terus di bagian pojok sana tuh ada stolnya. Ini dia stolnya warna biru. Dan lagi-lagi untuk bagian dinding dari master bedroom Ibu Tiwi ini masih menggunakan molding ya. Ini dia moldingnya sama seperti yang tadi ada di ruangan lainnya. Dan terus ini ada meja samping gitu, seperti biasa yang biasanya memang suka diletakkan di samping kanan kiri atau bagian kasur. Terus juga di bagian belakang dari kasurnya ini ada cermin. Cerminnya lumayan tinggi. Dan ini cermin tuh sampai ke bagian plafon. Nah tuh sampai ke tengah gitu. Dan ini dia kasurnya. Kasurnya lumayan besar. Ini sepertinya ukurannya 200 x 200. Bagian belakang dari kasurnya ini ada wall decor gitu. Wall decornya sih misah sebenarnya, tapi tuh kayak jadi kalau disatuin gitu jadi nyambung gitu gambarnya. Untuk wall decornya tuh warna dasarnya tuh hitam dan kayak itu tuh kayak pohon ya. Terus pohonnya tuh warnanya tuh gold gitu. Nah terus untuk cerminnya ada di 2 sisi, jadi ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Sama seperti meja sampingnya. Ini dia. Terus juga di bagian meja samping yang sebelah kiri ada lampu tidur. Ini ada lampu tidurnya. Tuh dia, cantik banget untuk master bedroomnya. Terus di bagian depan dari kasurnya ini ada rak TV lagi. Dan ini rak TV-nya menurut Bunda bagus banget karena ini tuh full gitu dari atas plafon gitu sampai ke lantai, sampai ke bawah gitu. Tuh. Jadi selain di master bedroom ini ada kasur pastinya atau kayak ada tempat tidur dan juga ada rak TV, di sini juga ada namanya ruang atau kayak closet room. Jadi ini adalah ruang untuk penyimpanan baju dari Ibu Tiwi dan juga suami. Ini dia. Dan bentuk pintunya sliding gini. Tuh, jadi kayak bisa juga ini untuk jadi inspirasi atau tips mungkin untuk moms yang memiliki kamar kecil terus juga mau ada closet roomnya gitu, bisa menggunakan pintu dari si lemarinya itu yang sliding gini ya. Jadi jangan pakai lemari yang buka tutup gitu, jadi biar nggak makan tempat. Nah terus di bagian sini ini untuk ada kayak tempat taruh make up gitu, make up, parfum dan lain-lainnya. Dan ini di bawah kayak untuk tempat hijab dan juga kayak tempat mukena gitu. Dan di sini juga sama, pintunya pintu sliding seperti ini. Itu dia. Tuh, jadi ada 2 sisi gitu ya. Kalau yang di sebelah sini, model pintunya tuh kayak ada skat gitu di bagian cerminnya. Nah, kalau yang sebelah sini tuh full cermin gitu loh. Tuh dia, seperti ini posisinya. Terus juga untuk closet roomnya, untuk rak atau lemari dari closet room ini sama seperti yang ada tadi di kitchen set. Maksudnya kayak motifnya gitu ya, atau kayak modelnya gitu. Ini tuh modelnya minimalis gitu. Di bagian pintunya tuh ada kayak apa ya, skat gitu. Terus juga ada potongan kecil kaca gitu sampai ke plafon ya, tapi nggak sampai ke plafon sih, jadi masih kurang lebih ada space gitu 20 cm gitulah. Tuh dia. Nah terus di sini juga ada lampunya pastinya untuk menerangi closet roomnya. Dan untuk lantainya masih menggunakan marmer. Ini dia, sama semuanya masih menggunakan marmer. Nah selain ada tempat tidur, terus juga ada closet room, di master bedroom ini juga ada kamar mandinya dong. Dan ini dia kamar mandinya, menurut Bunda sih
kalah lah kamar mandi hotel. Selain pasti ada wastafel, terus juga ada kayak lemari atau kayak rak gitu untuk penyimpanan sabun dan kayak sabun mandi atau sabun muka dan lainnya. Terus juga pastinya ada kloset. Sini juga ada bathtubnya dong. Dan ini dia bathtubnya, gila keren banget beneran sumpah. Ini bagus banget kamar mandinya. Tuh dia, jadi ada bathtubnya gitu dan bathtubnya lumayan besar. Terus juga di bagian pojok sana ada tempat untuk taruh sabun atau sampo. Dan lagi-lagi yang bikin bunda takjub adalah dinding dari apa namanya ya, kamar mandi yang ada di master bedroom ini adalah menggunakan marmer dong. Ini dia, jadi full marmer sampai ke atas. Itu dia, dari atas sampai ke bawah itu menggunakan marmer semuanya. Terus juga di bagian pojok sana ada kaca, itu mungkin untuk kayak ventilasi gitu ya. Dan kacanya tuh bisa dibuka tutup gitu. Karena ini adanya di lantai 2 ya. Jadi mungkin aman lah gitu. Jadi yang punya rumah pasti sudah memperhitungkan lah untuk keamanan dari adanya si kaca tersebut. Nah, terus di bagian sini ada rak. Raknya juga ini lumayan besar dan lumayan banyak ya. Untuk kayak sekatnya gitu. Jadi bisa taruh apa aja di sini. Terus juga di pojok sana ada tong sampah. Dan ini wastafelnya, menurut bunda keren banget sih, sama seperti wastafel yang ada di hotel-hotel itu. Nah, ini bagian atas dari wastafelnya ada lemari. Ini lemari bisa dibuka. Nah, ini ada kacanya. Dan di bawah wastafelnya ini juga ada lemari gitu, 2 pintu. Ya, kurang lebih itu untuk lebarnya 2 meter atau sampai 2,5 meter gitu. Terus juga untuk lebar apa namanya panjangnya gitu kurang lebih ini 3 meteran gitu ya. Banget ya. Jadi kesan mewahnya tuh pastilah kelihatan banget. Udah gitu karena dominan putih semuanya. Jadi semakin terlihat kayak selain memang udah mewah, bagus, dan itu kayak terkesan kelihatannya tuh kayak luas gitu loh. Padahal untuk ukuran dari kamar mandinya sendiri sih sebenarnya tidak terlalu luas, tapi jadi karena warnanya hampir semua atau dominan putih, jadi kelihatan kamar mandinya itu lebih luas. Nah, terus juga di bagian lantainya sini ada keset, tempat untuk penyimpanan baju kotornya. Ini dia. Oke. Dia sekarang Bunda mau masuk ke kamar anaknya. Ini dia. Untuk kamar anak, Bunda mau review mulai dari lantainya. Jadi untuk kamar anak lantainya ini sedikit berbeda dari lantai yang lainnya. Jadi kalau yang lantai lainnya tuh menggunakan marmer, tapi untuk kamar anak kayaknya menggunakan vinil. Ini dia, mungkin biar nggak licin gitu ya, karena kan ini kamar anak-anak ya, jadi takut licin dan anak-anak tuh takut jatuh gitu mungkin. Nah, terus untuk di bagian kamar anak ini nih yang Bunda suka, jadi satu dinding tuh full ini tuh ada gambar unicorn. Itu dia, jadi itu full satu dinding gitu. Ini tuh entah ini menggunakan apa namanya, kayak lukisan langsung atau kayak digambar langsung, entah menggunakan wallpaper ya. Tapi sih sepertinya ini menggunakan wallpaper. Ini dia. Dan ini ukurannya lumayan besar. Jadi lebar dari kamar anak ini kurang lebih itu lebarnya 3 meter. Untuk panjangnya itu kurang lebih ini 3 meteran. Nah, ini dia. Dan ini ada putra-putri dari Ibu Tiwi dan Bapak Dias. Hai. Hai ganteng. Hai Davin. Sini ada Mbak Ola lagi belajar. Dan di kamar anak juga ada ditaruh TV gitu, tapi TV-nya tidak terlalu besar ya. Ukuran TV-nya tuh standar aja. Mungkin untuk kalau misalkan anak-anak lagi belajar di kamar itu atau kayak lagi main di kamar gitu, jadi biar nggak perlu turun naik, makanya ditaruh TV di sini. Terus juga untuk ukuran kasur yang ada di kamar anak ini ukurannya lumayan besar. Belah kirinya ini ada kasurnya, tapi kasurnya itu ukurannya lebih kecil ya. Mungkin ini untuk tempat tidur Ade Davin ya. Iya nak. Ada Davin ya bobonya di sini ya. Nah, terus juga di kamar anak ini ada perosotannya. Ini juga ada mainannya gitu. Tuh dia mainannya. Dan di bagian pojoknya ini ada meja belajar. Meja belajarnya warna pink karena kebetulan anak dari Ibu Tiwi ini yang pertama tuh perempuan, namanya Mbak Ola. Makanya mungkin ini meja belajar milik Mbak Ola ya. Terus nah, karena kebetulan putra-putri dari Ibu Tiwi dan Bapak Dias ini ada apa namanya, satu anak perempuan dan 2 anak laki-laki, jadi diakalin gitu ya di satu kamar ini gimana caranya biar anak-anak tuh kumpul di satu tempat. Terus juga kayak temanya tuh juga kayak dibagi 2 gitu. Jadi sebelah sini tema untuk anak perempuan, ini tema untuk yang anak laki-lakinya atau yang apa namanya dengan motif atau gambar cars. Ini dia.
Terus juga untuk lemari bajunya di sini ada satu lemari yang lumayan besar ukurannya. Ini dia lemari bajunya warna putih, cantik banget. Terus di bagian pojok sini ada gordeng. Jadi itu dia postur dari rumah Ibu Tiwi dan juga Bapak Dias, yang kebetulan ini seperti yang tadi Bunda katakan, ini adalah salah satu rumah yang menurut Bunda tuh keren dan bagus banget yang ada di Kota Bekasi. Semoga aja video Bunda kali ini bisa menginspirasi mungkin teman-teman atau mungkin ada salah satu penonton di video Bunda kali ini yang sedang membuat rumah atau kayak renovasi rumah gitu. Mungkin bisa jadi rumah dari Ibu Tiwi ini menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman yang sedang membangun rumah atau mau renovasi rumahnya. Oke, kalau begitu Bunda ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video Bunda kali ini. Yang pastinya semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi lagi-lagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang membangun rumah ataupun sedang merenovasi rumahnya. Semoga aja rumah dari Ibu Tiwi dan Bapak Dias ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu Bunda pamit undur diri dulu dan sampai ketemu lagi di next video.